pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta pemilu 2024 memasuki perempat kedua, yaitu masa verifikasi administrasi. Tahapan ini dimulai 1 hari sesudah dibukanya pendaftaran partai politik pada Selasa 2 Agustus 2022. Tahapan ini berakhir dengan diumumkannya hasil verifikasi administrasi pada Jumat 14 Oktober 2022. Selama masa verifikasi administrasi, KPU Kabupaten Batang melaksanakan verifikasi administrasi terhadap dokumen keanggotaan dari masing-masing partai politik yang kita lakukan melalui sipol, dan pemeriksaan terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen tersebut kita lakukan di dalam sipol untuk sejumlah keanggotaan yang sudah disampaikan oleh partai politik. Lalu kemudian kita bagi menjadi beberapa tim di dalam KPU Kabupaten Batang, yang masing-masing tim itu bertanggung jawab terhadap sejumlah nama-nama anggota partai politik yang kita lakukan verifikasi administrasi. Di dalam sini sedang ada proses verifikasi administrasi oleh seluruh jajaran KPU Kabupaten Batang. Jika pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 14 Agustus tahun 2022 kemarin kita melewati masa pendaftaran, sesudah tanggal 14 Agustus, yang tepatnya tanggal 14 Agustus pukul 23.59 pendaftaran ditutup. Nah, ini kita sekarang sudah berpindah dari yang biasanya kita mengawasi di ruangan helpdesk KPU Kabupaten Batang, kini sudah beralih di ruang media center KPU Kabupaten Batang yang merupakan tempat untuk melaksanakan verifikasi administrasi oleh petugas KPU Kabupaten Batang. Setidaknya ada 2 kendala dari eksternal dan dari internal. Kendala dari eksternal yaitu support terhadap listrik PLN yang kadang-kadang tiba-tiba mati, sehingga ini kemudian mengganggu proses verifikasi administrasi yang kita menggunakan sarana komputer, di mana komputer ini menggunakan satu daya dari listrik PLN, sehingga ketika listrik PLN mati maka ini menjadi kendala bagi kita. Kemudian kendala internal yang kita hadapi setidaknya dari server itu sendiri. Kadang server mengalami drop, kadang server mengalami shutdown, terus kemudian server juga kadang dalam proses maintenance atau perbaikan fitur, sehingga ini mengurangi jam kerja kita, karena kita harus menunggu sampai server itu betul-betul siap digunakan. Lalu kendala internal berikutnya adalah dari SDM kita sendiri. Sebagai manusia yang memiliki banyak kekurangan, banyak kelemahan, tentu faktor kelelahan fisik, kelelahan mencermati sipol yang ada di dalam komputer, mata lelah dan lain sebagainya, ini kemudian bisa menjadi kendala kita tersendiri dalam pelaksanaan verifikasi administrasi di dalam sipol yang kita lakukan melalui komputer. Selama masa verifikasi administrasi ini berlangsung, KPU Kabupaten Batang terus menyiagakan helpdesk sebagai pusat pelayanan bagi parpol maupun masyarakat umum. Di meja bantuan inilah KPU Kabupaten Batang memberikan pelayanan kepada partai politik di Kabupaten Batang yang memerlukan bantuan terkait pendaftaran dan verifikasi administrasi. Selain itu,
Masyarakat yang merasa tercatut oleh parpol dapat melapor dan akan dipandu oleh petugas di KPU. KPU RI telah membuka lebar tanggapan masyarakat terkait tercantumnya NIK di sipol. Yang pada saat verifikasi administrasi ini jumlahnya sungguh sangat signifikan, sekitar paling tidak mendekati angka 50. Bawaslu Kabupaten Batang sendiri telah menerima 9 pengaduan masyarakat terkait pencantuman di sipol. Aduan ini pun langsung ditindaklanjuti Bawaslu Batang dengan memberikan saran perbaikan kepada KPU Batang. Dalam kegiatan pencermatan sipol di depan layar komputer yang berlangsung secara maraton, tak pelak terselip juga beberapa kejadian menarik. Salah satunya adalah ketika partai politik itu dalam unggah KTP itu posisinya bukan landscape tetapi vertikal, sehingga kadang kita harus melihat mencermati NIK-nya dengan begini, karena tidak mungkin kalau layarnya yang kita balik, sehingga verifikator kadang-kadang akhirnya nginjilnya miring seperti ini. Ketika kejadian itu dilihat oleh tim verifikator lain, ini menjadi semacam hiburan tersendiri, dan itu menjadi bahan untuk kita merefresh diri, karena selama proses vermi ini sangat menjenuhkan. Kemudian ketika ada hal-hal yang di luar dugaan, ini menjadi bahan untuk kita menyegarkan kondisi fisik kita. Pada 14 Oktober 2022, KPU RI mengumumkan hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD tahun 2024. Dari 24 parpol yang diverifikasi, sebanyak 18 parpol dinyatakan memenuhi syarat. 9 parpol diantaranya akan menjalani proses verifikasi faktual. Sementara itu, di Kabupaten Batang, hanya 7 parpol yang akan diverifikasi secara faktual. Pasalnya, ada 2 partai politik yang tidak memenuhi syarat sehingga tidak lolos dalam masa verifikasi administrasi di Kabupaten Batang. 7 partai politik tersebut yang ada di Kabupaten Batang yang lolos verifikasi administrasinya, yang nomor 1 Partai Perindo, yang nomor 2 Partai Bulan Bintang, yang nomor 3 Partai Kebangkitan Nusantara, kemudian yang keempat Partai Gelombang Rakyat Indonesia, yang kelima Partai Hati Nurani Rakyat, yang keenam Partai Solidaritas Indonesia, dan yang terakhir nomor 7 Partai Buruh. Nah, kemudian ke-7 partai politik ini setelah dinyatakan lolos verifikasi administrasi, selanjutnya akan menempuh tahap berikutnya, yaitu verifikasi faktual baik kepengurusan, status kantor maupun verifikasi faktual keanggotaan. Masa verifikasi administrasi telah berakhir. Selama masa ini, seluruh energi pengawasan oleh Bawaslu dan juga tugas-tugas teknis KPU tertumpu pada pencermatan sipol. Bahkan, partai politik calon peserta pemilu 2024 pun seolah berkutat di bawah bayang-bayang sipol sebelum pergumulan berikutnya berlanjut di lapangan. Sahabat Bawaslu, perlu kita ketahui bahwa pada tanggal 16 Agustus tahun 2022 sampai dengan tanggal 5 September tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Batang melakukan pengawasan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024 yang bertempat di KPU Kabupaten Batang. Yang dipersiapkan dalam pengawasan verifikasi administrasi, yang pertama yaitu membuat tim fasilitasi, yang kedua membuat surat tugas untuk tim fasilitasi yang akan melakukan pengawasan verifikasi administrasi. Terus yang ketiga, menyiapkan adanya alat kerja pengawasan. Dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu melakukan pengawasan tersebut dengan 2 cara. Yang pertama,
pengawasan secara langsung, yaitu datang ke KPU Kabupaten Batang, dan yang kedua yaitu pengawasan secara tidak langsung atau melihat dalam sipol. Selain melakukan pengawasan, Bawaslu juga melakukan pencegahan, yang mana pencegahan itu dilakukan dalam berbagai hal. Yang pertama, berkirim surat kepada stakeholder terkait profesi yang dilarang dalam keanggotaan partai politik. Yang kedua, yaitu Bawaslu berkirim surat terkait himbauan kepada KPU dan juga partai politik mengenai tahapan verifikasi administrasi. Yang ketiga, Bawaslu membuka adanya posko aduan, yang mana posko aduan tersebut digunakan sebagai layanan untuk masyarakat yang bukan termasuk anggota partai politik, namun namanya terdaftar dalam SIPOL atau Sistem Informasi Partai Politik. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Batang juga melakukan publikasi melalui media sosial terkait profesi yang dilarang dan juga aduan masyarakat terkait namanya yang terdaftar dalam SIPOL. Dalam melakukan pengawasan, tahapan verifikasi administrasi, Bawaslu Kabupaten Batang, khususnya tim fasilitasi, juga mengalami berbagai kendala. Yang pertama, saat pengawasan secara tidak langsung, kendala yang dihadapi yaitu adanya aplikasi SIPOL yang sering bad way atau jaringannya memang error seperti itu. Selain kendala dalam pengawasan secara tidak langsung, juga dalam pengawasan langsung ada berbagai kendala. Yang pertama terkait tim verifikator. Tim verifikator tersebut juga mengalami kendala terkait jaringan SIPOL. Nah, dari hal tersebut juga mempengaruhi tim fasilitasi Bawaslu Kabupaten Batang dalam melakukan pengawasan, karena aplikasi yang sering down mengakibatkan juga pengawasan sedikit terhambat. Selain itu juga terkait kesehatan, yang mana tim verifikator dan tim fasilitasi memang harus menjaga kesehatan. Hasil pengawasan pada tahapan ini yaitu dituangkan dalam laporan Form A atau laporan hasil pengawasan dan juga alat kerja pengawasan, yang mana Form A dan alat kerja pengawasan itu dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi dan dilaporkan secara periodik.